Dalam edisi yang sebelumnya, kita telah belajar bahwa orang yang berdosa mampu beriman kepada Kristus karena dia sudah dilahirkan kembali terlebih dahulu. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak melahirkan kembali semua orang agar semua orang dapat diselamatkan? Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Perspektif Biblikal. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengapa Allah tidak melahirbarukan semua orang, supaya semua orang boleh diselamatkan. Sebelum kita menjawab soalan ini, saya ingin menjelaskan di dalam edisi-edisi yang sebelumnya bahwa kita telah belajar semua manusia telah berdosa, dan manusia yang berdosa telah mati rohani dan buta rohani. Kita mati rohani, tidak mampu meresponi apa-apa yang dari Allah. Allah telah menyatakan dirinya dari dunia ini, dan Allah juga telah memberikan peluang untuk kita bertobat. Tetapi apakah manusia yang telah diberi penyataan Allah ini dan juga diberi peluang untuk bertobat menghargai semuanya? Paulus mengatakan tidak, manusia tetap menolak Allah. Manusia tetap menolak dan menolak, memberontak kepada Allah. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita mati rohani. Dan juga kita tidak mampu melihat keindahan Allah itu dan kemurahan Allah itu karena mata rohani kita telah dibutakan oleh dosa. Nah, sehingga kita perlu dilahirkan kembali supaya rohani kita dihidupkan, mata rohani kita dibukakan. Baru kita dapat melihat keindahan Allah itu, baru kita dapat memberi iman, memberi respon beriman kepada Yesus Kristus di dalam Injil. Nah, itu sebabnya orang yang mampu beriman kepada Yesus adalah apabila dia sudah dilahirkan kembali terlebih dahulu. Pertanyaan kita, mengapa Allah tidak melahirkan semua orang saja supaya semua orang diselamatkan? Perlu kita ketahui, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa. Allah hanya punya kewajiban untuk menghukum manusia yang berdosa. Kalaupun Allah tetap mahu menyelamatkan orang yang sudah berdosa, maka hal itu hanya terjadi karena kasih karunia Allah semata-mata atas orang-orang yang diselamatkannya. Oleh hal yang demikian, Allah juga tidak punya kewajiban untuk melahirbarukan semua orang. Dan ini dijelaskan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Analogi angin yang dipakai oleh Yesus di sini untuk menjelaskan demikianlah Allah bekerja untuk melahirbarukan orang. Dan di dalam ayat seterusnya berkata seperti ini, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Ini bermaksud kita tidak tahu siapa yang dilahirkan kembali oleh Allah, karena hal itu dikerjakan Allah di tempat yang tidak kelihatan. Tetapi kita dapat pastikan seseorang itu dilahirkan kembali oleh Allah di saat kita mampu percaya kepada Yesus atau percaya kepada Injil. Di dalam realiti kehidupan manusia, ternyata tidak semua orang percaya kepada Injil. Dan ada juga orang tertentu tidak memiliki kesempatan untuk mendengar Injil sampai akhir hidupnya. Jadi, mengapa Allah tidak melahirbarukan semua orang? Karena Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan semua orang. Dan oleh itu, Allah juga tidak punya kewajiban untuk melahirbarukan semua orang. Tuhan Yesus memberkati.